Ada dua kata, ada berapa kata? Yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita. Yang perlu kita hindari. Kata pertama adalah kata harus. Kata apa? Harus. Kira-kira kenapa kata harus perlu kita hindari? Teman-teman sekalian, dalam public speaking, memang ilmu itu adalah ilmu terapan atau bukan hanya sekedar knowledge, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi perlu dipraktekkan. Perlu apa? Makanya sebentar lagi ya, nanti kita akan hadirkan tipsnya dan teman-teman mempraktekkan. Setuju? Siapa yang siap maju ke depan? Coba. Cuman satu ya. Cuman maju aja lagi ya. Oke. Tapi kita terus perlu tahu juga knowledge-nya, bukan hanya sekedar skill-nya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ya, Kang Purwa boleh next. Ya, teman-teman boleh silakan buka handphonenya, keluarkan handphonenya. Kan lumayan, saya dapat subscribe 200 orang, betul nggak ya? Ini insya Allah di sini saya memberikan pembelajaran gratis buat teman-teman. Ya, jadi kalau mau belajar komunikasi dan public speaking, Anda boleh subscribe ya. Di sana ada bagaimana caranya bicara konteksnya pasangan misalnya. Konteksnya bagaimana Anda menjadi atasan, rapat yang efektif itu seperti apa dan lain sebagainya. Bahkan public speaking Anda boleh subscribe Kang Nugi Al-Afghani. Alhamdulillah sampai sekarang baru 64 ribuan yang subscribe ya, alhamdulillah. Dan terus berkembang insya Allah. Semoga, kenapa saya menghadirkan ini? Karena hakikat dari public speaking itu adalah kita menyampaikan kebaikan dan kebaikan akan menjadi amal jariah, betul? Ya. Dan hari ini saya ingin sebarkan ini supaya jadi amal jariah saya juga insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Nah, oke, baik. Bicara tentang public speaking. Public speaking atau komunikasi itu adalah bagaimana kita mengeluarkan kata-kata, betul? Kata-kata. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi di awal kebersamaan ini. Ya, ulangi kata-kata saya. Hati-hati, semua? Hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Karena kata-kata akan mempengaruhi kehidupan. Oke, kita akan melihat, teman-teman sekalian, kata-kata, semudah kata-kata. Ternyata kata-kata itu mengubah pikiran dan perasaan. Ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada sahabat kita, kepada teman kita, akan mengubah pikiran dan perasaannya. Oleh karena itu, hati-hati dalam mencari kata-kata. Kata-kata yang positif akan membuat orang positif. Kata-kata yang negatif, sebaliknya. Kita berikan contoh. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat, Mas ya? Alhamdulillah. Dengan Mas siapa? Hendra. Mas Hendra. Senang sekali, Mas Hendra. Rapi, bersih, luar biasa. Segar sekali malam hari ini. Kayaknya tadi rafting udah ngejebur ya. Mas Hendra, ya. Oke, saya satu lagi sini. Ngapain Mas ini, Mas? Ngapain? Nonton apaan sih? Mending di rumah, Mas. Maaf, ini konteksnya kata-kata ya. Bercanda, Mas. Tapi kata-kata. Mas Hendra positif? Positif. Kang? Mas, apa kerasanya? Negatif, nyebelin. Kata-kata bisa mengubah pikiran dan perasaan. Bisa jadi orang-orang akan keluar dari forum kita karena nggak nyaman dari kita. Ya. Dan pikiran dan perasaan akan mengubah keputusan. Oke, saya akan ngikutin dia. Misalnya kita punya leader atau punya pimpinan, punya supervisor atau punya manajer. Ketika mereka adalah orang-orang yang nyaman secara komunikasi, maka kita akan mengikuti juga dengan nyaman, betul? Ya, pikiran kita berubah, keputusan kita juga oke, siap gitu ya. Apapun yang dia sampaikan, kita siap untuk mensupport mereka. Dan keputusan akan mengubah tindakan dan perbuatan yang luar biasa, tindakan perbuatan mengubah kehidupan. Dan ternyata, ya ini sudah saya bahas sejak tahun 2018 ketika membuat konteks dari sisi public speaking. Ternyata hari ini juga terbukti. Teman-teman, bagaimana sekarang ada satu statement yang menjadikan Indonesia chaos. Ya, ada kata-kata dari anggota dewan yang mengatakan kalau misalnya bla 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 tolol gitu ya. Dan kata-kata itu yang menyulut sampai terakhir tadi rumahnya. Nauzubillah min zalik, dari kata-kata, teman-teman sekalian. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, kata-kata itu bagaikan apa?
bagaikan pedang. Dia lebih menyayat hati gitu, bagaikan pedang. Saya alhamdulillah belajar di bidang neurosemantik. Salah satunya neurosemantik itu adalah bagaimana kita bicara berdasarkan kata-kata dan kata-kata ini menguasai ataupun berpengaruh kepada jiwa kita. Ada 2 kata, ada berapa kata? 2 kata. Yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita. Yang perlu kita hindari. Kata pertama adalah kata harus. Kata apa? Harus. Kira-kira kenapa kata harus perlu kita hindari? Yes, penekanan, memaksa. Ternyata kata harus itu memaksa. Sifatnya adalah stresor. Memaksakan diri. Siapa di ruangan ini yang sudah punya anak? Coba angkat tangannya. Oke, alhamdulillah. Ya. Siapa yang ada yang belum menikah? Coba yang belum menikah mana? Oh, masya Allah ya, luar biasa ya. Siapa yang pernah jadi anak? Coba kan. Semuanya ya. Kalau kita bilang sama anak kita, kamu tuh harus belajar. Harus belajar. Kalau kita disebut gitu, harus. Enak nggak? Nyaman nggak? Konteksnya gini. Coba ikuti kata-kata saya semua. Saya. Harus. Baca Quran. Setiap hari. Saya. Harus baca Quran. Setiap hari. Oke, saya akan ubah ya. Saya akan ubah kata-katanya. Saya akan ubah. Perhatikan. Saya semua perlu baca Quran setiap hari. Saya perlu baca Quran setiap hari. Beda rasanya? Kalau bahasa neurolinguistiknya adalah change your words, ubah kata-kata Anda, maka Anda bisa mengubah dunia Anda. Ubah kata-kata Anda, maka Anda bisa jadi mengubah bagaimana persepsi anak Anda terhadap belajar. Ubah kata-kata Anda kepada istri Anda, ya, kepada istri Anda, sehingga kata-kata itu menjadi mengubah kehidupan kita semua, gitu. Ya. Jadi bagaimana kata tadi apa? Harus kita hindari, kita ganti dengan kata perlu. Kamu perlu belajar, nak. Ya, kamu harus belajar. Kayaknya nggak nyaman. Nah itu dari kata-kata, makanya mengubah sekali kehidupan. Oke, ada kata kedua. Sebagai dai juga seperti itu. Kamu harus. Rasulullah itu nggak pernah. Ya Rasulullah kalau konteksnya harus itu berbeda ya dengan perbuatan. Kayak gini. Suatu saat ada orang yang berzina datang kepada Rasulullah SAW. Nih orang yang berzina ini, apakah Rasulullah bilang kamu harus berhenti gitu nggak? Apa yang Rasulullah katakan? Ya. Bagaimana kalau yang dizinai itu adalah ibumu? Yang Rasulullah lakukan adalah coaching namanya, atau bertanya. Itu luar biasa. Saya belajar coaching, teman-teman sekalian, international certified, belajar bertanya. Ternyata saya lupa, ternyata Rasul kita sudah memberikan contoh kepada kita. Kalau mengingatkan itu, nggak usah juga dengan langsung direct to the point, nggak usah instruktif, tapi dengan bertanya. Kayak ada ruangan yang kotor misalnya, ini ruangan kotor. Ruangan kotor, terus kita bilang, ini gimana caranya harus bersih atau bersihin? Enggak. Tapi kita bertanya, misalnya pertanyaannya gimana supaya bersih? Bagaimana caranya supaya ruangan ini nyaman? Kalau enak ruangan ini diapain ya, kata Pak Salam? Ya, oke. Ya. Jadi akan ada perubahan dari sisi mindset dan dari sisi kehidupan mereka. Ya, pikiran perasaannya berubah, keputusan berubah, tindakan perbuatan berubah, dan akhirnya perubahan itu bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Alhamdulillah, saya punya anak saya baru masuk pesantren. Sebelum masuk pesantren, saya pastikan bagaimana beliau siap untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah ataupun sholat tepat waktu. Dan alhamdulillah, ya. Saya ngobrol sama guru-gurunya sekarang paling duluan datang ke masjid dan lain sebagainya karena dibiasakan. Saya tidak memakai kata harus, tapi bagaimana melalui pendekatan kehidupan akan berubah. Oke, teman-teman sekalian, kita skip ya, kita lewat. Kata-kata merubah pikiran, perasaan merubah keputusan, tindakan dan perbuatan dan mengubah kehidupan. Oleh karena itu kata-kata akan mengubah kehidupan. Setiap kita, Kang Purwa, next. Setiap kita adalah dai. Dan ternyata ketika kita menyampaikan kata-kata yang positif,
Ketika kita menyampaikan sebuah kata yang insya Allah impact-nya positif kepada jamaah kita, kepada orang-orang di sekitar kita, maka penghargaannya juga luar biasa. Ya, Rasulullah SAW sampaikan, sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut di sarangnya dan ikan di lautan, turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Allahu Akbar. Ya, makanya menjadi dai, menjadi penyeru kebaikan, itu adalah satu peluang amal yang luar biasa. Bagaimana tidak, kita didoakan oleh seluruh makhluk, bahkan Allah, malaikat, penduduk bumi, sampai semut di sarangnya, dan ikan di lautan, mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah. Ya. So teman-teman sekalian, mulai besok, lusa, dan seterusnya, bila ada kesempatan untuk menjadi khatib Jumat, untuk menjadi kultum di masjid, misalnya ba'da zuhur atau apapun, ambil itu. Karena bisa jadi, lewat 7 menit itulah kehidupan kita akan berubah. Ketika kita menyeru kebaikan, sekecil apapun, ada orang yang mengikutinya. Bayangkan, maka keberkahan kehidupan bisa jadi dari satu orang yang berubah itu. Ya. Makanya bicara tentang public speaking bukan hanya tentang bagaimana kita memperbaiki struktur kata-kata, bagaimana untuk berani, enggak. Tapi saya seringkali mengatakan, jadikan public speaking kita itu mengantarkan kita menuju ke surganya Allah. Jadikan apa yang kita sampaikan jadi amal jariah, dan amal jariah itu akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kang Next. Ya. Tapi kenyataannya ketika kita sholat Jumat seperti ini, bukan? Kita bagian dari yang khotibnya atau bagian yang tidur ya? Ya, angkat tangan kanan, angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya, simpan ke pundak temannya sebelah kanan ya. Ikuti kata-kata saya, sahabatku. Bila khotib Jumat sedang berbicara, maka dengarkan. Karena bisa jadi ada nasihat yang mengubah kehidupan kita. Oke, angkat tangan kirinya, siap. Simpan di pundak temannya, ya. Oke, sahabatku. Insya Allah. Mulai besok, mulai hari Jumat, saya akan memperhatikan khotib Jumat agar nasihatnya masuk ke dalam kehidupan saya. Bila saya ketahuan tidur, maka cubit saya. Silakan cubit temannya. Oke. Oke, belum kan? Nggak bisa. Oke ya. Ya, jadi, nah bagaimana nanti pulang dari sini kita jadi khotib, tapi jadi khotib yang menghadirkan satu energi. Apa yang kita lakukan? Nanti saya akan berikan tips-tipsnya. Tips-tips ringan seputar bagaimana caranya. Sesungguhnya belajar public speaking, saya punya kelas 2 hari full. Tapi sekarang 2 jam. Jadi 2 hari dibagi jadi 2 jam ya. Hanya 2 jam. Jadi hanya tips-tips pentingnya mungkin nanti akan saya hadirkan. Oke, Kang Purwa. Tapi saya ingin tahu dulu teman-teman sekalian. Kira-kira apa sih menurut bapak-bapak, ya, menurut sahabat-sahabat sekalian yang menjadikan seorang khotib, ya, seorang pembicara itu menarik? Apa yang menjadikan mereka menarik? Kira-kira? Oke. Acungkan tangan. Biasanya dimulai dengan cerita. Biasanya dimulai dengan cerita. Karena cerita itu menarik ya, Pak Salam ya? Oke. Tepuk tangan untuk Pak Salam. Kasih tepuk tangan dong. Nah, luar biasa. Sip. Kalau tepuk tangan itu yang niat, tepuk tangan yang niat gimana? Belum niat. Tepuk tangan yang niat gimana? 1, 2, 3. Oke, menurut Anda selain cerita, apa yang menjadikan seorang khotib menarik atau seorang pembicara menarik? Intonasi. Oke ya. Intonasi itu apa kan? Cara bicaranya ya, teknik vokalnya gitu ya. Intonasinya yang menjadikan menarik. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk sahabat kita. Oke. Kenapa kita bergerak terus supaya nggak tidur? Berikutnya apa? Intonasi, cerita,
Penampilan. Wih, penampilan. Coba sini Mas. Oh ya, oke. Penampilannya menarik? Menarik gitu dong. Penampilan seperti apa yang menarik, Mas? Sebagai public speaking itu diantaranya mungkin terlihat bersih, rapi, dan elegan. Woi, berikan tepuk tangan, terima kasih, Masya Allah ya. Penampilan, kalau bahasa kerennya adalah secara postural nanti, secara gestural juga seperti apa, ya. Bahkan Bapak-bapak tahu nggak kalau kita ngomong tangan disimpan di mana? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan disimpan di mana nih? Oke, ini gesture. Nah, nanti kita akan bahas sedikit ya. Kita akan bahas sedikit sebentar lagi, insya Allah. Oke, apalagi? Tadi cerita, ya, intonasi, secara postur. Apalagi? Oh, belakang. Materinya menarik, betul. Materinya menarik. Semakin menarik materi, maka semakin orang attention. Tapi apa jadinya kalau materi bagus disampaikannya biasa-biasa? Oke? Misalnya, bagi teman-teman yang pernah kuliah, teman-teman pernah diajar sama guru, dosen, guru besar, misalnya profesor atau apapun, tapi ngajarnya sambil duduk terus sambil ngantuk. Kira-kira materinya bagus nggak? Dijamin bagus. Tapi ketika materi disampaikan dengan tidak menarik, maka jadinya kurang efektif. Oke. Tapi materi menjadi bagian dari apa yang kita bahas nanti. Oke? Apalagi kira-kira? Satu lagi? Bahasanya mudah dimengerti. Oke, bahasa mudah dimengerti. Siap. Disesuaikan dengan audiensnya gitu Mas ya. Ya, bahasanya mudah dimengerti. Oke? Dan Mas? Cara menyampaikannya semangat. Disesuaikan dengan konteksnya tapi ya. Menyampaikannya semangat. Oke, apa yang disampaikan tadi luar biasa, Masya Allah, betul ya. Jadi, apa yang membuat pembicara menarik itu ada dua teman-teman sekalian. Tadi, materi, namanya konten. Ya. Yang kedua, tadi, teknik vokal, terus penampilan dan lain sebagainya, itu namanya konteks. Jadi ada dua yang perlu dikuasai oleh kita bila kita ingin menjadi pemateri yang menarik. Teman-teman nanti kita akan praktek ya, per kelompok ya. Bagaimana kita per kelompok, kita praktekin apa yang kita sampaikan, bagaimana kita lebih menarik dan saya ingin teman-teman memberikan masukan. Basic masukannya dari mana? Dari apa yang saya sampaikan. Jadi ada konten dan ada apa? Konteks. Apa itu konten? Konten itu adalah materinya. Tapi ternyata berdasarkan penelitiannya Albert Mehrabian, ya, materi itu kesuksesannya cuma 7% aja. Jadi sebagus apapun materi, kalau disampaikannya biasa, maka kesuksesan public speaking-nya hanya 7% saja. Ya. So makanya tadi saya bahas, ada banyak profesor, doktor, dan lain sebagainya, menyampaikan kuliah tapi nggak menarik. Ya. Coba, saya dulu belajar dari 2001 sampai 2009 di Darut Tauhid. Ada A'agim misalnya. Saya mau tanya kepada teman-teman, bapak-bapak sekalian. A'agim, materinya bagaimana? Sederhana, biasa, simple, yes. Tapi ketika disampaikan dengan menarik, maka menjadi sesuatu yang luar biasa. Berdampak. Ketika seseorang ditanya, bagaimana cara mengubah bangsa ini? Orang mungkin akan mengatakan, maka Indonesia perlu diubah infrastrukturnya, mindsetnya perlu dirubah. Bagaimana kita perlu memperbanyak sarjana di Indonesia, bagaimana pendidikan, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. A'agim cuman ngomong 3 hal. Apa kata A'agim? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai saat ini. Sederhana? Sangat sederhana. Tapi bagaimana berimpact kepada kehidupan orang-orang Indonesia. Jadi itulah sesuatu yang diperlukan oleh kita sebagai seorang pemateri. Jadi kontennya, dan yang kedua adalah konteksnya. Apa konteks itu? Cara menyampaikan. How to deliver-nya. Cara menyampaikannya. Ya. Cara menyampaikannya. Ada 2 penjual. Ada 2 apa? 2 penjual. Penjual pertama, ya. Dia menjual air, ya, dia menjual air. Ini penjual pertama, dia menjual air. Bapak-bapak sekalian, saya punya air minum. Air minum ini adalah air yang segar. Bila diminum, maka haus Anda hilang. Penjual
Pertama, oke. Penjual kedua. Ada penjual kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ada air yang bukan hanya sekedar air, tapi dia air dari pegunungan yang bersih dan ternyata bukan hanya bersih, sejuk, tapi juga menyehatkan. Bila Anda minum air ini, maka ribuan mineral akan masuk ke dalam diri Anda dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Kira-kira Anda beli dari yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Yang pertama katanya. Kenapa yang pertama? Kesian. Klise itu, klise ya. Ya. Tapi kebanyakan kalau selling berarti yang kedua. Kenapa yang kedua? How to deliver-nya. Bisa jadi materinya cenderung sama, bisa jadi. Tapi ketika dia bisa menyampaikan how to deliver-nya dengan baik, maka akan berubah. Oke. Itu yang menjadi catatan, teman-teman sekalian. Udah bisa. Oke, ya, how to deliver-nya. Oleh karena itu, hari ini saya akan berikan tips-tips bagaimana kita how to deliver message kita ataupun materi kita. Next, Kang. Yang pertama, ya, teman-teman, ternyata ada satu penelitian, kekuatan orang itu untuk fokus itu terbatas, ya. Bahkan orang memutuskan untuk fokus itu ketika 45 detik pertama. Berapa? Kalau 45 detik pertama menarik, maka orang akan cenderung bertahan. Bila 45 detik pertama tidak menarik, maka orang cenderung meninggalkan. Ya. Ya, bayangkan ketika di awal, makanya bagaimana ketika Anda opening itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk menjadi luar biasa. Kalau di dunia digital marketing, di dunia digital sekarang, ada namanya hook. Kalau Anda lagi scrolling handphone, TikTok atau apapun, tiba-tiba ada yang menarik, betul nggak? Apa ini? Ketika Anda baca satu judul, menarik, terus Anda bertahan. Nah, itu pun yang diperlukan dalam dunia public speaking. Jadi 45 detik pertama, bagaimana Anda memberikan hook-nya. Ya, kalau bahasa kami di Easy to Speak namanya bang-nya. Bang itu tembakannya, dare. Jadi ketika dare, orang langsung, apa nih? Ya, setelah itu mereka akan pay attention kepada kita. Mengapa Jumatan kita pada tidur? Capek memang, betul, kita kerja ya, betul ya. Yang berikutnya apa? Kekenyangan bisa jadi ya. Dan yang ketiga, karena openingnya standar dan opening standar mereminder kepada kita pembicara yang standar. Ya, ketika pembicara standar atau pembicara yang mengantuk, terus kita akhirnya tidur. Nah, ketika nanti ada lagi pembicara berikutnya yang openingnya sama, kita langsung akan mengingat alam bawah sadar kita, oh yang kayak kemarin, gitu. Ya. Makanya opening ketika standar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan kepada kita. Itu panjangnya berapa detik? Lebih dari 45 detik. Dan orang akan melihat dan mendengarkan, oh openingnya seperti itu, sama seperti Ustadz yang kemarin, ya udah kalau gitu saya memutuskan untuk tidur. Nah itu ya. PR kita sebagai seorang dai, gunakan satu teknik vokal yang baik. Teknik vokal yang baik. Tahu teknik vokal yang baik teman-teman? Teknik vokal yang baik seperti apa? Gampang ya, kami itu dari easy to speak. Jadi saking mudahnya kami sebut easy to speak. Gampang kalau melakukan ya. Siapa yang pernah ke bandara? Coba angkat tangannya. Yang pernah ke bandara kan pernah ya? Oke. Siapa yang pernah ke stasiun? Pasti pernah dengar yang kayak gini kan? Pernah kan? Nah, kalau ngedengar suara itu, apakah suaranya nanti biasa-biasa atau bagus? Misalnya gini coba. Kepada Bapak Dadang. Oke, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Ada Pak Dadang di sini ya? Ya, setting suara menjadi suara yang terbaik. Kita nyontoh ke
customer relation aja, customer service gitu ya. Coba kayak gimana Kang Purwa? Kepada Bapak Dadang ditunggu oleh Pak Dudung di lobi. Ya, suaranya pasti baik. Oke, kita latihan ya. Kita latihan ya. Kita setting dulu suara kita semuanya ya. Siap-siap setting ya. Oke. Jangan hanya gitar aja kita stem. Suara kita stem sekarang ya. Kita stem suara kita. Suara terbaik ya. Coba cek. Ngedadak jadi bagus semua ya. Oke. Ingat, Anda boleh tulis di handphone juga boleh atau nggak usah ditulis, gampang ya. Gini, ulangi kata-kata saya. Pak Dudung, coba semua. Pak Dudung. Dari Bandung. Ditunggu. Pak Didi. Dari tadi. Gampang ya? Coba ulangi sekali lagi, yuk. Oke, gampang banget ya. Oke, next Kang. Yuk. Saya dulu ya. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Gitu ya? Oke, siap ya, teman-teman ya. Ya, oke, kita stem suara. Oke, siap, yuk. Semua. Oke ya. Sekali lagi, siap. Nah, gimana cara membedakan antara yang bagus dengan yang enggak di stem suaranya? Dia menghadirkan memang energinya, menghadirkan sesuatu yang diharapkan hadir untuk kita semua ya. Misalnya gini, beda antara Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Bedanya apa dengan yang kedua? Pak Dudung dari Bandung. Apa bedanya? Lebih ramah dia. Nah, ramah dan ada powernya. Jadi namanya itu power voice dan smiling voice. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Oke, siap ya? Ulangi Kang, yuk. Ada mic gak? Oke, siap. Yuk, dicoba. Kang, musik. Semua? Kita coba yang sebelah sini ya. Oke. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Berikan tepuk tangan ya. Di sini ada HRD, mohon besok dipindahkan ke bagian CS. Oke, di belakang, biar ke belakang saya, di belakang. Oi, sini nih. Kayak wajahnya udah kayak Gus Miftah ya sebelah sini ya. Oke, Kang Purwa, silakan Kang. Yuk. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Wih, keren, Masya Allah. Kasih tepuk tangan, yes, ya. Oke. Saya ingin yang lebih senior sana. Oke, yuk Kang. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Walaupun ganti nama nggak apa-apa ya, Pak Diding jadinya ya. Oke, yang depan katanya pengen, boleh. Siapa yang mau bagian depan nih? Ya, oke ya. Kita lihat, oh di sini ada yang mirip saya ya. Oke. Ayo Kang. Pak Dudung dari Bandung, sudah tunggu Pak Didi dari tadi. Tepuk tangan dong, Masya Allah ya, oke. Saya menghargai setiap keberanian ya. Jadi bukan hanya sekedar bagus, tapi keberanian itu adalah sesuatu yang luar biasa ya. Ini ada satu lagi saya pengen, Pak, boleh? Wah, ya. Oke, ya. Pak Dudung dari Bandung, ditunggu Pak Didi dari tadi. Berikan tepuk tangan. Siap. Ya, yang tadi hanya sekedar contoh. Sekarang saya minta semuanya, stem suaranya, cari suara terbaik. 1, 2, Kang Purwa, yuk. Semua. Jadi kalau keluar suara, suara terbaik. Makanya mulai besok salam terbaik. Nggak boleh lagi besok mulai ada yang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hadirkan yang terbaik.
Hadirkan yang terbaik, energi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jadi berubah, oke? Kita coba ya, salam ya, pakai suara yang terbaik ya. Siap? 3, 2, 1, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mulai besok MC-nya banyak ya, insya Allah di kantor. Ya, insya Allah. Oke. Ya, sebelumnya. Nah, ada kesalahan-kesalahan para penyampai kultum atau para asatis, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah ketika memulai dengan basa-basi. Memulai dengan basa-basi itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan, nggak usah, gitu ya. Mulai dengan basa-basi, ya. Jadi misalnya terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada saya di kesempatan hari ini untuk berada di depan, nggak usah, ya. Langsung aja, direct to the point. Kayak tadi kata Pak Salam, story aja langsung ya, sampaikan ke materinya langsung. Oke, yang kedua, attempting imitate other speaker itu tidak menjadi diri sendiri. Teman-teman, jadilah diri sendiri. Makanya nggak bisa juga seseorang misalnya jadi siapa? Oh saya pengen jadi Najwa Shihab, saya pengen jadi misalnya Nugi gitu ya, karena saya di depan. Saya pengen seperti apa? Nggak usah. Jadilah diri sendiri ya. Makanya tadi ada suara yang Sunda, ya nggak apa-apa. Sunda aja nggak apa-apa gitu ya. Sunda itu tipikalnya kan nyentuk ya. Dari tadi, gitu ya. Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Ah gitu, itu Sunda banget ya. Tapi it's okay. Yang jelas keluar aja suara dulu ya. Suara dulu, yang penting keberanian dulu. Yang berikutnya adalah teman-teman sekalian, terlalu tegang. Ketika tegang, tension tegang, tubuh kita tegang, ya. Tegang, ini tegang. Kalau tegang, maka yang terjadi adalah tremor, ya. Karena tegang. So, apa yang perlu kita lakukan adalah relax. Lemesin aja. Relax dan santai. Dan ingat, ulangi kata-kata saya. Bicara di depan itu, semua. Bicara di depan itu. Enggak usah. Serius. Ya. Enggak usah serius, teman-teman. Kenapa? Ada satu presupposition dari NLP. NLP itu saya yang belajar NLP. Nggak usah serius banget kehidupan itu. Kenapa? Karena kata Allah juga kehidupan adalah permainan dan senda gurau. Ya udah. Bagaimana caranya memainkan permainan dengan baik, itu aja tugas kita. Jadi nggak usah terlalu serius. Kenapa? Ulangi kata-kata saya. When you get serious, semua. When you get serious, you get stupid. Artinya apa? Kalau kita terlalu serius, kita jadi ngeblank. Siapa yang suka ngeblank? Betul kan? Salah satu hal yang saya sering temui, teman-teman, Kang, kenapa saya ngeblank, Kang? Saya cuma jawab satu. When you get serious, you get stupid. Ketika kita terlalu serius, kita ngeblank. Saking mikir, ngeblank. Ya. Suatu saat saya ngisi manasik haji dan umroh. Ya, terus saya menyampaikan satu ayat. Mungkin teman-teman tahu ayat kalau kita pergi ke Baitullah itu apa? Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan waktu itu saya ngomong seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan menuju ke kota Mekah dan kota Madinah untuk menjadi tamu Allah, maka bekal kita adalah takwa. Watazawwadu. Lupa. Aslinya saya lupa. Allahu Akbar. Dalam hati saya, apa? Yang hadir itu ada 300 jamaah umroh waktu itu. Ngelihat saya semuanya dan saya lupa. Apa yang perlu dilakukan kalau ngeblank? Berarti kita terlalu tegang. Terlalu serius. So, tarik nafas. Relax. Ulangi. Dan saya ulangi. Watazawwadu. Dalam hati saya, masih hilang ya Allah. Masih hilang ya Allah. Ya Allah, ini apa ya lanjutannya? Ya, tapi tetap relax. So relax, dan akhirnya saya ketemu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekal terbaik kita menuju ke Baitullah adalah ketakwaan kita. So, ya, nggak usah terlalu tegang, tapi relax aja. Berikutnya kesalahan kita adalah apa? Ketika ada teks, apalagi sekarang ada chat GPT, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau teman-teman diminta kultum, mudah sekarang. Tulis prompt di chat GPT, keluar kultum. Dan bagus, beneran bagus. Ya.
Teman-teman diminta doa di kantor. Misalnya ada serah terima jabatan atau ada apa-apa, tulis di chat GPT, tulis perusahaan Anda, tulis konteksnya, itu keluar doanya dan itu rapih sekali. Dan saya sering menggunakannya. Tapi kesalahan kita adalah apa? Kalau sudah ada teks, kita bacanya saking ada tulisan kayak baca banget gitu. Jadi kalau baca nggak usah baca banget, ya. Tapi perhatikan bagaimana teknik vokalnya, ya. Bagaimana kita membaca dan melihat audiens. Karena ini audiens, bukan di sini audiensnya, tapi di sini. So apa yang perlu kita lakukan adalah eye contact dengan audiens. Kita melihat audiens, ya. Saya pernah Jumatan, gitu. Jumatan dan ustadznya itu ya karena saya belajar public speaking gitu ya. Saya lihat ustadznya senang aja gitu menganalisis gitu ya. Ini gimana nih? Ternyata betul, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihatnya ke atas, dari awal sampai akhir ke atas, ya. Ada juga yang khususnya terus di bawah aja, dilihat aja teksnya. So hati-hati, teman-teman, kalau ada teks boleh dibaca, tapi sesekali melihat kepada audiens. Siapa yang baca agenda Jumat misalnya? Agenda Jumat kan teks kan ya? Agenda Jumat teks, ketika dibaca, ya Bapak Ibu sekalian, laporan pemasukan di kesempatan hari ini adalah melihat audiens, lihat audiens. Jangan lupa ada eye contact. Kita akan bahas nanti ya. Dan terakhir, ya tidak berenergi, nggak ada semangatnya. Nah ini juga jadi PR kita. So kalau di depan hadirkan energi semaksimal mungkin. Guys, malam hari ini ya saya tahu teman-teman udah capek banget, apalagi ini sudah malam. Tapi bayangkan kalau Anda ya ada di sana dan di depan pengisi public speaking hari ini ngomongnya nggak ada energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar public speaking ya teman-teman. Public speaking itu ngomong di depan dengan baik. Bayangkan kalau yang di depan Anda seperti itu, nggak ada energinya. So, kenapa kita perlu energi? Karena energi itu memberikan vibes yang positif dan selain itu juga akan di-copy oleh audiens kita. Ya, oke, next Kang Purwa. Ya, next aja, setelah ini aja. Oke, terus, nah, akan di-copy oleh audiens kita. Nah, teman-teman, saya kalau tanya gini, sebetulnya apa ekspresi kalau Anda di depan? Apa ekspresi yang Anda harapkan dari audiens? Memperhatikan, bagus. Apa lagi? Wis, bagus. Antusias, yes. Apa lagi? Kira-kira apa yang Anda inginkan kalau Anda di depan, audiens pengennya seperti apa? Memahami? Ya? Mengerti, apa lagi? Tersenyum, oke, bagus. Fokus, apa lagi kira-kira? Menyimak. Antusias, menyimak. Fokus. Semangat nggak kira-kira audiens pengennya? Semangat, ya. Siapa yang pengen audiensnya antusias? Coba angkat tangannya. Ingin ya? Siapa yang ingin audiensnya fokus? Coba angkat tangannya. Oke. Siapa yang ingin audiensnya bermanfaat dan semangat? Ada? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mau tahu caranya? Caranya adalah Andanya dulu semangat. Anda ngomong semangat tapi nggak semangat. Teman-teman semangat ya? Semangat. Tapi Andanya nggak semangat. Teman-teman, ya, kalau kita menyimak itu antusias dong, antusias. Andanya nggak antusias, gimana jadi? Ya, so apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kitanya dulu sebagai pembicara yang seperti itu. So hari ini kita akan berbicara bagaimana konteks menjadi seorang pembicara yang menarik. Next Kang. Oke, yuk. Nah, ya, audiens itu adalah gambaran diri kita. Ya, kalau diri kita semangat, audiens. Kalau diri kita antusias, audiens, antusias. Ya, kalau diri kita berenergi, audiens, berenergi. Ya, apalagi kalau seperti ini, teman-teman. Misalnya, ini audiensnya cukup banyak.
audiensnya kalau 2 kali lipat, energi Anda yang lebih banyak, perlu lebih diungkapkan, gitu. Misalnya ya, kalau 10 orang, mungkin Anda, ini misalnya seperti ini, ya. Kita mungkin bicara, ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan hadirkan sebuah pembelajaran, tapi kalau udah segini, nggak cukup di situ. Tapi naikkan energi level Anda. Assalamualaikum sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang, nah itu, naikkan level energinya. So, di sanalah kita sama dengan audiens kita. Next, Kang. Ya, oke. Sekarang kita akan hadirkan public speaking tipsnya. Yang pertama adalah, baca bareng-bareng. Gunakan suara terbaik. Suara terbaik itu apa? Next, Kang. Yuk. Ya, ada 2. Ya. Yang pertama apa? Power voice. Yang kedua? Smiling voice. Yang pertama adalah power voice. Ya. Ulangi kata-kata saya. Pastikan. Setiap suara kita menggunakan power. Oke, kita bedakan ya. Sekarang saya minta teman-teman salam tanpa power. Salam tanpa power. 1, 2, 3. Yuk. Oke. Sekarang saya minta Anda salam dengan power. 1, 2, 3. Power bukanlah teriakan. Karena nggak mungkin Anda di masjid, Assalamualaikum, gitu kan, nggak mungkin. Tapi power adalah sesuatu energi dari dalam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah teriak, tapi ada powernya. Coba 1, 2, 3, yuk semua. Ya, tidak cukup hanya power, tapi tambah smiling voice. Bicara sambil tersenyum. Oke, ikuti kata-kata saya. Sambil senyum ya, Tersenyumlah. Ada yang belum senyum nih, tersenyumlah. Bukan, tapi gini, tersenyumlah. Karena senyum mengundang pahala, meraih keberkahan, mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bicaranya sambil tersenyum. Oke, ngomongnya sambil senyum ya. So, salam pakai power, pakai smiling. Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. 3, 2, 1, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ya. Tepuk tangan untuk kita semua dong ya. Oke, luar biasa. Yang kedua, next ya. Kita akan berikan contoh. Ini ada teks hadis. Ya, coba Anda baca dengan power dan smiling. Ya, tapi biasa dulu. Kita baca biasa dulu. Nggak usah pakai power, nggak usah pakai smiling. 1, 2, 3, ayo semua. Ya, oke. Tadi nggak ada energinya. Ya, tadi Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang Muslim. Oke, nggak ada energinya. Tapi kalau ada energinya gini, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang Muslim berupa duri. Oke, pakai power, pakai smiling. 3, 2, 1, mulai. Yuk. Ya, saya masih melihat bacanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil senyum. Rasul itu kabar baik, kabar buruk? Yes. Mulai sekarang sampaikan setiap kabar baik dengan senyuman. Ya. Islam kabar baik, kabar buruk? So ngomong kalau kita menyebut kata Islam gimana ngomongnya? Islam. Jadi bukan Islam. Tapi gimana? Islam. Rasulullah gimana? Wes, luar biasa, Masya Allah ya. Ulangi sekali lagi, pakai power dan smiling. 3, 2, 1, semua.
Oke. Anda ingin mendengarkan siapa? Sebut orangnya, saya hampiri orangnya. Siapa? Pak Hamdan, mana Pak Hamdan? Mana Pak Hamdan di belakang. Oke, siap. Pak Hamdan, setelah ini Anda boleh nunjuk siapa ya? Bebas. Oke. Mau berdiri boleh, Pak Hamdan? Siap. Relax. Oke. Ngomongnya biasa dulu, supaya ada perubahan. Biasa gimana biasa? 3, 4, yuk. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Oke, itu biasa, tapi sekarang pakai power. Kalau tadi Rasulullah SAW, kalau sekarang Rasulullah SAW bersabda. Oke, coba ya. 3. Ya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim. Segitu ya. Oke, coba Rasulullah pakai energi. Rasulullah SAW bersabda. Bagus. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim berupa duri atau semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Luar biasa. Pak, mau tunjuk siapa Pak? Mau tunjuk siapa Pak? Kasih Pak, kasih siapa Pak? Pak Nanang. Oke, siap ya. Pak Nanang cari orang yang ngantuk ya Pak Nanang setelah ini. Pak Nanang boleh baca, biar kerasa. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim berupa duri atau semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Oke, sekarang pakai power Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. 3, 2, 1, yuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bagus. tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Berikan tepuk tangan untuk Pak Nanang. Oke, sip. Sekarang saya satu lagi. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Wis, di depan ada yang mau coba. Oke, siap. Silakan Kang. Ya. Biasa dulu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Yang tadi saya minta biasa tapi udah bagus ya. Coba sekarang lihat yang bagusnya seperti apa. 3, 2, 1, yuk. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Berikan tepuk tangan, luar biasa. Masya Allah. Oke. Ya. Ya, semuanya sekarang siap. 3. Semuanya dengan suara power ya dan smiling. 3, 2, 1. Yuk, mulai. Oke, hadis riwayat Muslim semua. Hadis riwayat. Oke, jadi yang pertama apa yang perlu kita lakukan? Suaranya Oke, ada power ya.